Ketika kita memandikan mayat, yang sangat perlu kita perhatikan adalah aurat. Iya. Jangan pernah tersingkap auratnya sedikit pun. Iya. Walaupun dia sudah mati. Makanya perlu ada kain apa namanya, bisa Kain panjang. kalau bisa jangan yang putih ya. Iya. Karena kalau yang putihnya nanti kalau disiram air nanti bentuk dia. Iya. Jadi ya kan? Ya. Kemudian setelah itu sedekapkan tangannya. Karena kan kalau seperti kita katakan kemarin, kalau lama kita sedekapkan dari setelah dia meninggal, maka dia dikafan. Sebenarnya ada khilafiyah di antara ulama, ada yang membolehkan mayat itu seperti ini. Ketika kita mandikan dia seperti ini, enggak kita sedekap. Ada juga harus disedekapkan. Nah, faktor pertama kenapa bisa disegini gini kan? Karena mereka menganggap bahwasanya ini mayat asal jangan dia tidak kemana-mana tangannya. Nah, kenapa sebagian ulama mengatakan harus disedekapkan? Karena nanti kalau diangkat, kalau tangannya gini bisa jadi kemana-mana nanti tangan. Pas diangkat ya lepas gitu. Makanya kebiasaan kita di sini maka disedekapkan. Dan itu lebih aman ya. Ini proses pemandian jenazah. Ya. Ini sudah kita lakukan. Baju kalau masih ada bajunya, kalau bisa masih dibuka baju semayat. Tapi kalau memang tidak bisa dibuka lagi, digunting aja. Karena kan udah mepet kan, udah kaku. Jadi tidak bisa dipaksakan lagi, nggak usah digunting aja. Gunting terus. Gunting sampai selesai. Jadi semuanya terbuka. Maka tinggallah satu lembar kain yang ada di antara pusat sampai tutup. Itu untuk laki-laki. Makanya auratnya jangan sampai tidak tertutup. Kemudian untuk tahap pertama memandikan jenazah. Sebelum kita mandikan jenazah, dia kita istinjakan dulu. Apa itu istinja? Maaf, bahasa kita sekarang kita cebokkan dulu. Ibu. Kita istinjakan dulu dia, baik kubul maupun dubur. Jadi pertama kita siram air. Satu lagi, sebelum kita memegang mayat, kita dianjurkan memakai sarung tangan. Sarung tangan Plastik. plastik ya, karet. Karet itu baret intinya. Sarung tangan bedah itu yang karet ya. Itu dia. Jadi gitu kita siram, langsung kita usap-usap dan kita dengan sabun cair itu. Nah, kita usap-usap di dalamnya. Selesai, kayak mana kita istinja seperti biasa. Dan ketika sudah dibersihkan di depannya, langsung kita tekan ke samping. Ini tetap itu. Nah, ini tetap dalam keadaan tertutup. Kita cebokkan dia. Kita pakai bahasa itu biar paham kan. Nanti kalau ini pula, siram sebisa mungkin. Jangan sampai dipaksakan. Karena kalau sampai dipaksakan dia sama seperti orang hidup. Nih, sudah bersih, kita kembalikan. Mayat enggak gitu. Mayat mati. Ya, balik tahun depan. Untuk ini untuk prakteknya nanti yang sebenarnya begitu nanti. Sudah itu istinja sudah selesai, depan belakang sudah selesai, maka sekarang kita wudhukan semuanya. Bagaimana kita wudhukan seperti orang hidup biasa. Ini kita siram, kita wudhukan, kita sela-sela jadinya, siram lagi, sela-sela lagi. Kemudian kita wudhu, siram lagi,
tetap seperti posisinya. Kemudian kita bukan mukanya, pada saat kumur-kumur bisa untingnya itu tak usah. Itu hanya sekedar kita siram air ke giginya atau ke bibirnya aja untuk syarat aja. Karena dari segi kita berwudhu di masih hidup pun itu disunahkan. Karena takut nanti masuk hidung atau masuk ke mulut. Lakukan tangan siram 3 kali, kiri 3 kali, kaki 3 kali, 3 kali, 3 kali. Selesai wudhu, sudah selesai wudhu, lalu kita siram bagian yang kanannya terlebih dahulu. Sana sambil kita usap. Siram lagi, usap lagi 3 kali. Siram lagi, usap lagi ke sana. Ya, sebelah kiri 3 kali. Siram 3 kali sampai ke bawah 3 kali, siram 3 kali. Selesai wudhu, sudah selesai. Maka si mayat kita mandikan seperti kita mandi biasa. Yang mau dibersihkan, dibersihkan, siram ke sabun yang dianjurkan ketika memakai sabun-sabunan tadi dicampur dengan ada daun itu, daun bidara. Itu disunahkan dicampurkan ke dalam sabun tadi, dicampur adukan. Daun bidara, kapur baru sekali dihancur-hancurkan. Sabunnya terserah, boleh sabun biasa, boleh sabun mata, boleh. Tapi kebiasaannya sabun mata. Mana kita mandi biasa. Ya. Jadi dengan itulah kita mandikan si mayat. Bagaimana kita mandi biasa? Ya, selangkangan yang kita bersihkan, semuanya kita bersihkan sampai bersih. Ada satu ketinggalan tadi. Ketika setelah kita wudukan tadi, sebelum kita wudukan, kita naikkan dulu si mayat setengah ya masih segini. Jadi kita tekan perutnya biar apa? Keluar kotorannya. Biar keluar kotorannya. Biar keluar kotorannya. Entah dari depan, entah dari belakang, agak ditekan-tekan. Tapi jangan kuat kali. Oh, ini biar keluar tanya semua bis nggak bisa. Satu, jangan pernah memaksakan mayat. Tujuan kita hanya untuk mengeluarkan sebisa mungkin. Kalau sudah dipaksakan jangan. Karena mayat seperti kita juga. Kita mohon maaf, buang air besar itu kan nggak keluar semua. Ya kan? Kan pasti ada sisa. Terus kita sholat, sah nggak sholat kita? Ya sah lah, orang di dalam. Dia dikatakan aja setelah dia keluar. Jadi kalau dia ada si mayat, jangan kalau kita paksakan. Tapi yang keluar itulah yang kita bersihkan. Kalau yang nggak keluar ya udah jangan dipaksa. Bahkan ada juga setelah dimandikan, setelah selesai semua, setelah dibawa ke pemakaman, itu keluar lagi kan? Apakah itu diharuskan si mayat dimandikan lagi? Nggak usah lagi. Langsung aja, karena dia sudah lepas rukun dia untuk dimandikan tadi. Jadi tidak perlu dimandikan ulang lagi, nggak usah. Setelah selesai kita siram tadi dengan air, kita mandikan pakai sabun, pakai sampo, ya. Pakai sampo juga. Gimana kita hidup kan? Pakai sampo. Kalau ditakutkan air masuk ke dalam hidung, maka tutupkan hidungnya. Pakai kapas. Sekarang kalau seandainya si mayat yang kita mandikan keluar darah, misalnya dia meninggal karena pecah pembuluh darah. Kalau orang pecah pembuluh darah itu darah itu keluar dari hidung
dari mulut itu ngalir terus tuh. Nah, kalau itu terjadi ketika kita memandikan si mayat jenazah, kalau memang sudah dibersihkan keluar lagi, disiram lagi keluar lagi, disiram keluar lagi, maka kita agar tidak menjadi ini, kita sumbar sama kapas biar darahnya nggak keluar lagi. Dan perlakuan terhadap mayat tetap langsung berjalan seperti biasa. Jadi disumbat aja, ya, disumbat hidungnya, telinganya juga, jadi biar aman, biar nggak masuk. Nah, ketika setelah diwudukan tadi kan dimandikan seperti biasa. Itu yang seperti kita makhluk hidup bersihkan juga kayak telinga, hidung, sekedar aja, jangan sampai kalau udah mati ya. Tetap seperti orang hidup. Selah-selah itu selangkangan, dan mohon maaf di selangkangan antara kita itu kan itu jarang itu, maka itu harus dibersihkan juga. Ya, ini ilmu ya. Ini hukum. Ya, Boleh main-main. jangan kita abaikan. Jadi karena itu yang selalu kita bersihkan. Jadi ketika dia meninggal pun itu harus kita bersihkan juga. Nah, siapa yang bersihkan? Keluarga, istrinya. Kita orang terdekat, keluarga besar utama. Jangan sampai jatuh ke orang lain seperti katakan Pak Ali tadi. Jangan sampai terjadi di kota-kota besar sana. Pakai paket nggak Pak? Iya. Berpaket kalau di Jadi keluarga itu tinggal begini aja. Udah siap dah. Yang sholat pun orang, yang mandikan pun orang, padahal itu orang tua dia. udah diongkos sampai Diongkos. Itu yang terjadi di kota-kota besar. Jangan sampai itu terjadi di kita. Oke, maka sudah selesai bersih-bersih tadi, maka selesailah untuk tahap memandikan jenazah. orang laki Pak Imamnya, nanti orang perempuan tinggal bungkusnya aja. Kalau yang robek kain kapak itu udah diatur sama orang laki. Ini 2 jari, ini nanti guntingkan, belah, robek ini ada doanya, bukan robek begitu aja, ada doanya nanti merobek kain kafan. Nah ini yang dirobek. Semua tidak boleh kainnya bertepi lagi. Jadi semua dirobek. Ini dirobek semua dirobek. Talinya robekannya kumpulkan, itulah yang dipakai untuk ikatan. Nah, makanya orang yang pakai ihram sama dengan pakai kain kafan. Tidak boleh memakai pakaian berjahit. Dan tidak boleh pakai kolor, tidak boleh pakai singlet, lepas memang. Kalau meninggal pun itulah terus untuk kain kafannya. Jadi yang sudah pernah memandikan orang meninggal di sana, Pak Asbiallah itu dia menjadi petugas seperti bapak pembimbing ibadah di tahun 2017. Salah seorang jamaah Aceh dari Langsa meninggal. Itu di asrama meninggalnya. Itu Pak Asbi ngantar ke kamar mayat, dia ikut memandikan, dia ikut mengkafani. Itulah dengan ininya tadi. Setelah dimandikan mayat dengan suruh akan tadi kain ihramnya tadi dibungkus, ada juga ditambahan yang kain kafannya yang sudah disediakan, tapi dibungkus dengan kain ihramnya, baru dibawa ke tempat ke Masjidil Haram untuk disolatkan. Ingat, ini tadi dirobek atau perlu dirobek terus? Perlu robek terus, bawa besar apapun terus. Oke, gunting itu dulu sedikit ujungnya tuh, habis ini kainnya ini yang pendek itu aja, ada yang pendek tadi. Oke. Nah, mati. Untuk ikat. Nah ini dia berarti. Ini dia.
Kain sekarang ini ada kain, ini kain bidang kecil. Ini kalau tidak salah Bapak, kalau harga yang lama 400 sampai 600.000. Itu kain kapas, minyak kapur barus, sabun. Tinggal yang kita beli di tempat lain itu jeruk purut, mungkur. Kalau ini udah lengkap semua, tahu di mana tempat jual ini? Bu Nurjana. Bu Nurjana itu dikenal dengan bapaknya dulu namanya Pak Saleh Farmasi. Ya, Pasar Simpang 3 dari zaman dulu di situ ini lengkap, tikar-tikarnya lah. Itu harganya 400, mulai dari 100.000, 80.000 naik ke 100, sekarang udah 600. Nah, kalau sekarang sudah ada di galeri Arab Saudi yang jual, gimana tuh ya? Kalau Bapak kasih tunjuk, kalau kita dari Pasar Simpang 3 arah ke Takengon sana keluar, dari Menasah Raja Guru kita keluar ke arah Takengon, Denny Elektronik tahu? Atau yang tukang pupuk tuh tahu? Lewat sikit sebelah kiri ada satu ruko orang Raja Guru itu. Tahu? Nah, itu ibu-ibu itu. Jual minuman Pak. Minuman ada juga. Tapi pakaian haji dia jual di situ, surban apa, jilbab semua ada di sana. Nah, di situ tempatnya harga 800.000 sampai 1 juta. Kenapa? Kainnya bidongnya lebar. Jadi mayat mau gemuk, insya Allah puas kita udah. Bapak udah beli 2 kali di sana. Terakhir Bapak beli kemarin untuk orang tua si Kak kalian dan sama Mandumi, orang tuanya, bapaknya kan ada meninggal, belum sampai setahun. Nah itu mamanya itu kakak bapak itu bapak beli terakhir 860.000 satu set. Nah inilah dia kain kapan itu. Itulah pakaian kita yang kita bawa menghadap Sang Khalik. Ada jas. Pakaian yang paling mahal Bapak alasan tak ada lebih mahal dari jas kalau orang pakai. Jas ada yang sampai 80 juta, 80 juta, 50 juta, 40 juta. Paling bodoh 400.000. Ini kayak gini 300, 400.000 jas mahal. Tapi adakah itu yang kita bawa menghadap Sang Khalik? Kain kafan. Ini yang digunakan untuk tali robekannya, dan kain tidak boleh bertepi, harus dirobek. Nah ini robekannya. Kurang tali ya? Kurang. 3. Berapa lagi? Berapa tuh tadi? 1, 2, 4 ya, 2 lagi. Ini dipocong. Sudah dirobek. Sudah 2 kali ini. Oh, bukan keliling. Di tempat itu aja. Sudah itu kayaknya lebih tarik aja. Yang ketariknya ininya yang kita tarik. Lebarnya makin lebar deh. Apa kamu? Jadi, mana? Di kepala. Baik, untuk laki-laki berapa lembar kain kafannya? 3. Ya.
Nah beda bidangnya kan. Dah kecil kalian sih. Muat kata dia. Rapatkan aja. Rapatkan aja. Bit. Nah tadi. Oke. Satu. Nah, ini misalnya sana kepala kan, itu kepala. Nah kalau itu kepala, buka terus itu dah, ke kiri ke kanan dulu. Nah, Agak diserongkan dia. jadi orang kaki kan kecil kan, badan besar. Apalagi orang dungu, Jadi agak diserongkan dia. serong dia. Nah, Dia posisinya ya. ini apa posisi? Nah, 3 lapis cukup. Aku berisi. Nah, ini kira-kira begitu. Nggak apa-apanya. Nah, silakan kembali ke yang tadi. Sebelum kita memotong ini, dia diukur dulu mayatnya. Ukur mayat ya sama. Karena ada yang kecil, ada yang panjang, ya kan? Jadi biar aman, biar nggak 2 kali kerja. Jadi makanya sebelum dipotong diukur dulu. Ini kan nggak tahu tadi kan? Ya. Entah siapa mau jadi mayat tadi ya. Oke, silakan untuk korban kedua. Pan. Maju. Berbaring. Aku cepat ke. Boleh. Nah, ini kira-kira. Tapi jangan berharap setelah kalian pasang kain kafan, mayat jalan sendiri. Nah, ini praktek. Kalau yang aslinya jangan harap mayatnya pindah sendiri. Nah, ini kan langsung praktek. Nah, ke bawah lagi naik. Nah. Kayaknya mandi dulu. Nah, sebelum di mayat dibaringkan, nih Oh iya, kapur barus sama minyak. kapur barus itu udah berada di atas kain kafan itu. Biasanya pakai minyak. Tikar dari bawah. Jadi biasanya kain kafan ini digelar di atas tikar, tikarnya dulu. Sebelum talinya dulu. tabur dulu ya. Nah, taburkan dulu. Kapas ini pun bukan kapas ini lagi tapi ini nggak usah kita buka. Kapas yang sekarang udah seperti kain lebar. Jadi udah tinggal tutup aja, bungkus selebar-lebarnya. Kalau dulu kapasnya kecil-kecil kan, ditempek-tempek. Nah, kalau ini tidak lagi, selebar aja, tinggal bungkus, tertutup terus. Luar biasa. Makin canggih udah sekarang untuk mayat pun. Nah, Semangat Jian. ini kita anggap sudah. Ini tadi udah dikasih dari Berkapas. tabur minyak wangi tadi ya. Hah? Di kain kafan yang baru taruhkan si mayat. Nah, iya. Sebelum kita ikat dulu nih. Dekapannya tadi. Kapannya? Nah, Nanti saya yang bisa buka. Nah, Satu lagi yang perlu kita ikat Kaki. ujung jempol sama jempol. Dah buka. Buka. No, susah bu. Bu teras. Ya, kita bakal ini ya. Jempol sama jempol diikat. ya. Ini untuk antisipasi biar jangan kemana lagi. Kontrasi. Baru dulu kita. Ya. Itu ya. Nah, baru kita mulai penutupan. Sekarang kita membungkus. Ini kalau bisa orang ini langsung nih. Bisa. Bisa. Ayo. 3 orang 4 orang bisa. Mari dari sebelah kiri. Sebelah sini. Ya, kamu biar ya. Oke. Enggak ada saya Ini sebenarnya untuk pembungkusan jenazah. Ini dia langsung kemari ke bisa.
Karena bidang lebar dia kalau bisa. Jadi langsung ke bawah ini dia. Ya, kalau bidang lebar habis. Ini habis dia ke bawah. Nah, Ya, kita gini. Jadi karena ini tanggung kainnya, ya. dan langsung kita sambung ke Sambung dengan orang sebelah kedua. sini, teman. Kedua. Oke. Beri Allah. Nah. Innalillahi. Tenang aja. Masih bisa nafas. Nah. Dia minta tadi nih Pak. Tetap masukkan ke bawah. Masukkan ke bawah. Ya. Baru yang ketiga langsung. Seperti kali ini. Ikatan di sebelah kiri ya. Kalau itu bisa buka. Dan perhatikan, yang perlu diperhatikan, ikatan itu di sebelah kiri. Bayangkan mayat ketika masuk ke kubur menghadap kiblat, berarti miringnya ke sebelah kanan. Maka tali ini ikatannya di sebelah kiri. Cara ngikat, lihat ini ya. Sekali ikat, terus ini ikat pulih. Jangan ikat mati. Ikatnya cukup. Pengap ya, Bro. Hah? Antar. Mengapa? Nah, itu kira-kira. Jadi ini pun bungkuskan begini. Nah, Ikat terus, Bang. ini ikat terus begini. Kenapa tadi di kiri ikatannya? Kanan. Jadi memang Juga. Karena kenapa ini ikatnya di kiri? Dia hadapkan ke gini ya. Karena ketika kita hadapkan dia ke kiblat, mudah kita bukanya. Karena semua tali pocong ini harus dilepas dia ketika sudah di dalam lahan. Pilih yang mana? Ini bahkan kita tempelkan ke tanah. Kalau ininya enggak. Ininya tadi enggak ada, Pak. Yang dilekat, yang dilepas ini cuma. Ya. Bisa. Oke. Sekarang Abang anggap udah di dalam kubur ya. Juga di dalam liang lahat. Yang lahat. Nah, Salat dulu kita. oh kita salat. Oke. Itu sana situ. Halo, Bro. Pengapa? Sedikit. Mana? Oke, bungkusnya apa Pak? Nah, setelah selesai pengkafan ini, maka kita sholatkan semayat. Kita angkat yuk kembali. Boleh dulu aja Pak. Mungkin geser sendiri dengan saya. Dahi geser, ini kasih. Oh, ini. Kita berdiri semua. Kita berdiri semua. Sana kiblatnya. SEC-nya salah. Oke. Nah sekarang karena orang laki, Orang laki di mana posisi imam? posisi imam di kepala. Setentang dengan Kepala. Nah, ini buat sab. Jangan kasih ruang ruku. Perempuan juga begitu. Berdirinya rapat. Nggak ada ruku, nggak ada sujud. Kalau ada yang ruku dan sujud dalam sholat banyak ada dua kebutuhan. Pertama orang tidak punya ilmu, nggak tahu. Dulu pernah. Yang kedua, jangan ada orang yang di bawah. Kenapa sujud? Kenapa pakai ruku? Karena mayatnya kan sujud saja. Padahal dia ada tahu. Oke. Nah, ini posisi imam tentang Nah, sebaik-baik saf dalam fardu kifayah adalah saf yang paling belakang. Kenapa Pak? Orang yang kalau bisa, misalnya panjang daripada panjang saf, lebih baik banyak safnya. Disunahkan yang disunahkan lebih banyak saf. Dan orang yang di saf di belakang itu lebih banyak pahalanya. Jangan tanya kenapa, itu ketentuan. Sama dengan pertanyaan kemarin kenapa sholat zuhur 4 rakaat. Ya, siapa yang mau kasih jelaskan itu ketentuan. Oke, kita mulai takbiratul
Imam. Baik. Kalian ikut. Kapan itu? Kan ikut belakang. Ikut di bagian sana. Mayat laki-laki. Sebelum kita mulai bacanya dulu. Masih kan niatnya kan? Ya, terus. Ya. 1, 2, 3 niat sholat jenazah laki-laki. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bisa. Allahu Akbar. Nah, Imam mulai. Allahu Akbar. Praktek ya. Praktek. Hah? Musyawarah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya baca. Semuanya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu waj'al madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal baradi wal kasawul abyad minad nasi abadil sadaqan khairan min dari wa khairan min tabihi wa khairan min zawjihi wa ilihi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Mayat enggak usah baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa dong saya. Aku enggak tahan. Doa. Nah, sekarang kita lanjut terus anak laki berarti 3 orang atau 5. Ini udah masuk jamaah. Ini udah masuk yang ada di kubur. 3 orang. Baris sini Bang. 3 orang. 3 orang aja. Oke. Itu lagi. Dan yang lain perhatikan dari depan. Tinggal balikkan aja. Nah, sebelumnya Sini. sebelumnya mayat kan dari dalam kerenda, dari dalam keranda di atas posisi kan, kalian berarti di dalam kubur itu dari bawah. Ketika mayat diangkat dari kerandanya, ketika kita dibuka kerandanya, kan tinggal ada tutup kerandanya itu, terus di lantinya itu mayatnya sudah dibuka tikarnya, kan seperti ini posisi menerima mayat itu dengan posisi tangan kiri di atas ya. Nah, kanan di bawah, kiri di atas mengambil mayat.
kanan di atas, kiri di bawah, baru kita masukkan ke liang lahatnya nanti dengan tangan kanan. Nah, masuk dah. Begitu masuk ke liang lahat, merengkan terus dia posisi. Kira-kira udah dimasuk ke liang lahat, dia mereng. Jangan mereng sendiri. Misalnya. Ya. Nah, setelah itu baru nanti ada yang minta tanah kokol, tanah cat. Kalau di belakang kepalanya, tangan, badan, kaki, semua pokoknya ganjal dia supaya mayat jangan rebah. Ganjal pakai itu sampai pas ya posisinya betul-betul menghadap kiblat. Baru buka ikatan kepala. Ikatan, semua ikat. Tarik pocongnya tarik. Makanya nggak boleh. Nah, itu aja udah. Asal nanti buka tali ikatannya aja. Ini pun tarik. Dah, itu saya usah dibuka semua. Asal nanti buka talinya aja dulu. Pantainya nggak ditaruh, Pak. Nah, posisi muka. Ini kalau mau difoto boleh Dibulatkan dari apa? tanah tuh. Itu tanah itu kan udah dibulatkan. Itu harus menempel ke pipinya. Jadi Nyatu. dibuka habis mukanya itu. Nah, baru setelah itu tutup dengan papan. Nah, tutup dengan papan, kemudian diturunin tikar. Sebelum diturunkan tanah, dikubur, ditutup dengan tanah, di apa namanya itu? Di sebu, ya. Apa sih bahasa Jawanya dia apa itu? Timbun. Ya, sebelum ditimbun. Kenapa harus pakai tanah? Nah, kenapa harus pakai tikar? Bukan apinya itu. Nih, cecek tanahnya. Lembut dong. Maksudnya apa? Tanah yang turun itu tidak injak ujung tanah, jangan sampai mengenai papan. Kalau langsung ke papan kan Untuk antisipasi biar jangan ribut kali ke papan tadi. ya papan tadi itu di sudut-sudutnya itu kalau ada yang bolong-bolong masih tanahnya kadang kalau tanah liat sih enak bisa tutup rata, tapi kalau tanah pasir kadang longsor berlubang kan, itu ada batang pisang, ada dikasih rumput. Yang penting mayat nyaman, jangan sampai ketar-ketur. Kemudian ketika memasukkan mayat ke dalam kubur tidak boleh banyak cerita, jangan ngomong, woi atuh tanah dikode, tanah cak, tahu orang lah. Nah orang jangan ngomong. Nah, tali pocong untuk ilmu. Tali pocongnya. Nah Pak selesai. Tunggu aja Pak. Dah selesai berarti. Sampai kita tutup pakai tanah semua. Tutup. Dah, 7 langkah mayat pulang. Maka Tangan kanan kiri. datang bukan kita. Ada kesemian weh. Enggak Pak. Selesai. Salsolik. Oke ya. Dapat 30. Woi. Mereka masih.